dikatakan pada minggu kemarin seorang murid harus sudah paham bahwa hakikat sholat ialah untuk mencapai makom kita. Nah, harus paham ya, khususnya yang di daerah-daerah. Makom kita ini apa? Makom kita ialah fana, ya? Arti fana itu tiada. Jadi adanya kita ini bukti dari keberadaan adanya Tuhan melalui zat dan sifatnya. Nah, pelan-pelan ini kita pahamkan ya. Jadi di dalam sholat untuk tahap makrifat ya, yang sudah mengenal, Rasulullah itu ketika di Gua Hira sudah sholat, sholatnya sholatul daim, karena sholat ada yang zuhir, ada yang batin. Lah umat ini yang dikenal kebanyakan yang zuhirnya saja. Oleh sebab itu ketika lepas dari ya sholat 5 waktu maksiat lagi ya. Maka dikatakan kalau husnul khotimah itu syaratnya apa? Meninggal di dalam ibadah. Kalau 24 jam tidak diisi dengan daim, su'ul kah husnul. Ya Allah, ini tidak dirasakan. Nih makanya saya bilang nih, ya di perguruan itu diberi pelajaran 1 titik saja, 1 titik untuk merasakan rasa napas yang keluar masuk. Rasa napas seperti apa sih? Rasa napas suci, bersih, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbentuk, tidak berupa. Itu bukannya mewakili zat sifatnya. Kita harusnya mengikuti seperti itu. Ikutilah seperti napas gitu loh. Kalau tidak mengikuti seperti napas, tidak bisa mi'raj sama Tuhan. Karena napas itulah hakikat Muhammad, Rasul utusan yang akan menyampaikan kita kepada Tuhan. Lah kalau makom kita masih kotor, masa iya kita bisa? Gitu loh. Kalau kita masih pakai sifat hewan dan syaitan, ini hancur lebur loh ini. Hati-hati loh. Murid ini saya ingatkan lagi ya, di perguruan tidak diajarkan kita mati, tidak diajarkan. Justru di perguruan diajarkan bagaimana kita bisa hidup abadi. Bagaimana seperti itu? Bisakah? Kita berasal dari mana? Kita berasal dari nur. Bukannya nur itu kekal abadi. Karena nur bagian dari keilahian, nur bagian dari ketuhanan. Jangan sampai menyebut kita berasal dari tanah, ya. Kalau stop di tanah hancur. Tanah berasal dari anasir air dari anasir angin dari anasir nar atau api dari nur. Harus kembali, asalnya dari Tuhan harus kembali kepada Tuhan. Asalnya nur harus kembali kepada. Lah kalau kita hidup di dunia berkelakuannya seperti hewan dan syaitan, kembali kita kemana? Ke fase hewan dan ya ini perlu dipikirkan gitu. Oleh sebab itu kita diberikan akal pikiran itu, hidup kan pilihan.
mau seneng full di dunia, sengsara di akhirat, atau full bahagia dunia akhirat. Itu pilihan kita loh. Karena hidup tidak hanya di sini saja, ada pertanggungjawaban. Gitu loh. Makanya manusia itu dihancur leburkan di bumi, dihimpit. Karena yang masuk bukan manusia, yang masuk hewan dan dihancurkan sama Tuhan. Hancurkan. Dihimpit bumi, dihancurkan. Karena apa? Sombongnya naudzubillah ini. Ya? Di dunia kamu itu loh, sama-sama Tuhan, ndak punya malu-malu kamu tuh, ya. Setiap hari diberi karunia, diberi rezeki, diberi kebahagiaan. Ndak ada syukur-syukurnya. Bumi ini sudah gregetan sama manusia seperti ini. Dinanti-nanti sudah. Oleh sebab itu kalau kita masuk ke dalam kubur belum mencapai makam panah, nah, ada nanti namanya pengadilan, ya. Tuhan, saya mau langsung ke surga. Tunggu dulu. Hisap dulu. Nah, kenapa? Karena kita yang merasa hidup. Ayo, penglihatanmu sini. Penglihatanmu kita timbang dengan yang namanya pemberian kenikmatanku. Berat mana? Ya gitu. Seperti itu. Bukan hanya mata, gitu loh. Oleh sebab itu hati-hati. Hidup ini ada tanggung jawabnya loh. Jangan mikir senangnya aja. Ya Allah, sudah saya katakan, orang itu kalau matanya dibuka bisa melihat malaikat mautnya. Sudah deket kah jauh? Nggak bisa senang-senang. Nggak bisa senyum. Loh betul. Ya betul. Sudah saya share toh. Di kiamat seperti apa? Ayah pergi dari ayah, pergi dari ibu, ibu pergi dari anak, anak lari dari ibu. Seperti apa itu? Bayi di nenek aja dilemparkan. Hebatnya di sana seperti itu loh. Lah kita di sini masih ada kesempatan. Leha-leha, santai. Artinya apa? Ada yang keadaan lebih mencekam lagi setelah ini kalau kita ndak hati-hati gitu loh. Itu loh maksudnya kita belajar di majelis. Majelis ini semakin hari semakin lama akan semakin hilang. Majelis yang mana? Majelis yang mengantarkanmu kepada Tuhan. Nggak tahu ya yang selain itu, mungkin lebih banyak, lebih menjamur, nggak tahu saya. Tapi kalau majelis-majelis yang mengantarkan jamaahnya untuk mengenal Tuhan semakin lama akan semakin surut, semakin sedikit. Kenapa? Sudah saya share di grup. Ulama-ulama yang dicintai Tuhan itu akan cepat pulang. Seperti itu. Nah, kalau ada seperti ini manfaatkan gitu loh. Ya? Harusnya bisa datang, ada kesempatan, waktunya luang, Tuhan pilih tapi kaki ndak mau digerakkan. Hati-hati. Kakimu kah itu? Kakimu kah? Nanti dipertanyakan loh. Kalau mengaku jadi murid, kalau mengaku menjadi anggota majelis, waktunya berangkat ndak berangkat dipertanyakan loh. Itu kan kaki untuk berjalan mencari ilmu Tuhan. Kaki itu berjalan untuk mencari keselamatan. Lah kamu masuk kubur kok sampai diazab, itu kayak apa kamu dulu? Loh, jangan menyalahkan siapa-siapa loh. Minta syafaatnya Rasul, nggak pernah nurut sama Rasul kok. Gitu loh. Nurut sama Rasul itu pasti malu sama Tuhan. Orang kalau malu takut berbuat tidak baik. Ini tidak pernah takut berbuat maksiat, slow aja. Nantilah malam sholat taubat. Enak betul. Hakikat taubat itu bukankah kita berserah diri sama Tuhan? Kamu istighfar 1 juta kali, kalau kamu belum berserah diri tidak akan diampuni sama Tuhan. Betul.
Syarat taubat itu berserah diri. Orang kalau sudah berserah diri tidak mempunyai daya bisa maksiat ndak? Ndak bisa. Itu taubat yang benar ya seperti itu loh maksudnya. Dikatakan taubat hari ini tobat, besok maksiat, tobat maksiat. Artinya belum berserah kepada Tuhan. Artinya apa? Selamat atau tidak sebetulnya kita yang menciptakan loh. Loh betul ini loh. Kuburan jangan dianggap itu novel ya. Kuburan jangan dianggap itu mimpi ya. Setiap hari di seluruh Indonesia, mungkin di dunia ada pengumuman. Woi, kaplingan pertama berangkat, kaplingan kedua berangkat, kaplingan ketiga berangkat. Sampai ada kaplingannya. Itulah. Gak mungkin Israel tuh lupa. Wah, selisih nomor. Jangan dianggap enteng loh ya. Saya wajib mengingatkan. Saya wajib karena tugas saya gitu loh. Tugas saya bukan hanya menjelaskan ketuhanan, tapi tugas saya membangkitkan seluruh murid untuk waspada. Karena kalau tidak dibangkitkan, tidak waspada, lupa. Yang diingatkan aja besok lupa kok. Seperti itu. Artinya apa? Ada yang lebih penting, ada yang lebih urgent daripada urusan dunia. Bukankah dunia ditanggung Tuhan? Lupakah kita? Kerja aja Tuhan lo bantu. Bisakah bangun kalau nggak dibangun Tuhan? Nggak bisa. Bangun tidur aja lupa, sudah bersyukur. Ya Allah, terima kasih. Hari ini sudah Engkau beri kesempatan untuk bangun. Adakah yang bersyukur seperti itu? Orang kalau bersyukur ndak neko-neko hidupnya. Gitulah. Yuk, semua ini kan demi kebaikan toh. Mengingatkan tuh wajib untuk keselamatan semuanya. Kan seperti itu. Kalau tidak diingatkan, yang dikhawatirkan lalai. Kalau keterusan lalai, lupanya ini yang membahayakan. Jangan sampai hancur lebur di dalam kubur. Itu menyatakan perbuatan kita. Kembali lagi pelajaran perguruan mengajarkan murid untuk bisa hidup sehidup-hidupnya. Kembalilah kepada yang maha hidup. Bukankah kita tidak ada? Kembalikanlah kepada yang pemiliknya. Bisa ndak kita mengembalikan gitu loh. Karena selama hidup kan kita cengkeram nih nah milik Tuhan. Akhirnya berpulang saja kita ketakutan. Ini yang jadi masalah loh. Orang mati kok takut dulu loh. Artinya kan kita merasa hidup ya. Siapa yang merasa hidup pasti akan dimati. Wong hidup itu banyak maunya. Ya, kalau mayat itu loh, mamanya ini ada istri atau suami yang sudah meninggal, didekatkan kepada mantan suaminya atau mantan istrinya, ada kemauannya enggak? Enggak ada. Sayang dong, katanya kangen. Lari enggak? Lari. Karena bukan manusia, hantu. Lah seperti itulah kita hidup di dunia. Bukankah kita ini seperti mayat? Tapi kalau kita hidup, bukankah itu menakutkan akhirnya? Menakutkan untuk siapa? Untuk catatan amal kita sendiri. Kita punya catatan amal dan itu perlu dipertanggungjawabkan loh. Bukankah mengerikan? Mayat tapi bisa hidup. Nah, siapa itu? Orang yang tidak pinandu, orang yang tidak kenal dengan Tuhannya. Harusnya kita hidup itu mengikuti kemauan Tuhan. Tapi kebanyakan manusia sekarang hidupnya, Tuhan harus mengikuti kemauan saya. Tuhan, saya mau ini loh. Nah, ini yang perlu diperbaiki. Tidak boleh mendikte
Kita yang harusnya ngikuti plan Tuhan, kita yang harus mengikuti cerita Tuhan. Karena setiap cerita akan selesai pada masanya, akan diganti dengan cerita yang baru. Bukankah di Al-Quran seperti itu pelajarannya? Ini loh, orang yang lupa sama Tuhan akhirnya kayak gini loh. Ini loh, orang yang tidak mau nurut sama Tuhan akhirnya kayak gini loh. Diganti tidak sama umat yang lebih baik lagi? Diganti. Masa yo kita mau mengulangi kesalahan zamannya Fir'aun? Berarti Al-Qurannya tidak pernah dibaca. Sering saya baca guru, tapi tidak pernah direnungkan. Dibaca untuk apa? Ya supaya saya selamat toh guru, supaya saya dapat pahala. Bukankah setiap hurufnya itu berpahala? Artinya kita yang masih merasa bisa Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dengan wasilah junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di surga bersama junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya robbal alamin.